berarti kan lu kan pengen dapetin dia jadiin pacar lu dong. Intens gak lu chatnya? Pada waktu itu gue gak kepikiran itu sih, gue pengen niat yang penting gue udah dapet itu yang ngobrol-ngobrol aja, udah jadi teman biasa. Tapi lu tahu dia backgroundnya punya pacar atau enggak? Enggak, juga pas itu belum tahu sih. Kenapa tapi gue nggak nanya dulu lah, kan gue ini aja. Kalau misalkan lu deketin jauh tiba-tiba punya suami, nggak jadi, gue cabut. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi nih sama kita di podcast Halusination. Oke, kalian sebenarnya udah kenal kan siapa kita? Tapi kenalin lagi dah. Gua Rian dan siapa nih? Ivan. Kita pada siang hari ini mau ngobrol-ngobrol santai lagi lah, biasa. Di siang yang nggak panas ini nih. Tapi sebelumnya gue nanya, kabar lu gimana Pan hari ini Pan? Di siang yang cukup panas ini nih. Sedang tidak baik-baik saja. Kenapa nih? Kan lu yang kayak lu nih yang ngajak pengen gue podcast nih. Kenapa ketagihan ya lu ngobrol-ngobrol di podcast di Halusination sama gue ya Pan ya? Gua ngajak lu podcast bukan karena gua kesenangan enggak. Apaan? Karena gua tau lu sendiri. Sendiri dan ya? si Wahyu kan lagi nggak bisa. Iya sih, benar juga kan? Sih daripada gue. Kalau misalkan si Wahyu nggak bisa, gue sih sebenarnya bisa ya nggak bisa. Bisa terus? Aku magerah gitu. Atau gue jangan dong Pak. Gue bisa. Tapi kan gue kasihan sama lu. Iya loh, ntar gue masa ngomong di depan kamera menemani sobat halu ini dengan sendiri kan nggak lucu dong. Gue kayak membawa berita, makanya gue mumpung lu ngajak gue nih, gue seneng banget nih guys. Lu tadi kan nanya kabar gue gimana? Iya, kabar lu gimana nih? Gue sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Sedang ada problem sedikit lah. Siapa nih? Kenapa? Lu kan gue lihat soal cewek nih. Kalau dari gaya ngomong nih problem-problem soal cewek. Kenapa sih Pan? Kan problem soal hubungan iya. Iya kan, soalnya yang gue tahu lu Pan, lu kan apa ya, cewek banyak di luar sana tuh guys. Banyak, ibuku cewek tuh. Tuh kan bener banyak nggak ya, itu mau malu juga cewek kan? Ya iya banyak cewek. Tapi untuk Ivan aja sebenarnya gue sebenarnya agak-agak nggak percaya sih guys kalau seorang Ivan tuh apa ya, pusing dengan cewek tuh karena dia banyak ceweknya guys. Coba kenapa nih? Lu ada apa nih kok pusing soal cewek nih? Kelihatannya ada apa? Semua orang pasti punya apa ya namanya ya? Nggak semua orang tuh nggak selalu bahagia. Iya, pasti kan ada dia entah lagi set kenapa, lagi galau kenapa. Dalam hubungannya nggak bahagia apa nih, lebih spesial dalam hubungan atau dalam kehidupan nih yang tadi lu tadi ngomong nih? Gue lagi ngebaik-baik soal hubungan iya, cuman bukan hubungan yang menjurus ke putus nggak, cuman memang lagi ada sedikit problem saja. Wow, problem apa nih? Bingung di antara dua pilihan nih, Kayaknya di antara dua pilihan nih lihat. Kalian sering bisa senyum-senyumnya tuh kan. Sebenarnya gue bisa sebut namanya karena dia nggak mungkin nonton. Iya kan, sebetulnya nggak apa-apa lah. Ntar kalau nonton juga nggak apa-apa. Kenapa sih Van? Dia nggak akan nonton karena nggak bakal gue kasih tahu. Kan bisa dia share sendiri gitu kan? Apa nih? Ibaratnya gue sedang ada di fase yang menurut gua itu gue bingung. Wow guys, di fase harus milih sih ibaratnya. Seorang Ivan bingung untuk memilih kan apa gue bilang guys. Bener kan guys tadi yang gue bilang di awal, Ivan ini cowoknya, kenapa gue bisa ceweknya bilang, banyak guys. Makanya coba kita dengerin lagi. Kenapa gue bisa bilang gue lagi itu karena emang lagi apa? Lagi bingung. Ya karena kebetulan Rian ngajak gua podcast tentang ya hampir sama lah tentang perempuan. Jadi ngobrol santai aja kita guys hari ini. Ya gue sedang ibaratnya bimbang sih kayaknya. Di antara dua keputusan apa dua pilihan nih? Bimbang dua pilihan nih kayaknya sih. Dua pilihan iya. Wow. Dua pilihan karena yang si Mawar, gue pakai nama samaran aja. Oke, nama samaran guys. Si Mawar ini sedang bekerja di suatu minimarket. Terus yang satu lagi nih? Yang kedua Melati sedang kuliah di salah satu kampus di Depok. Terus yang lo bingungin tuh apa Van? Yang gue bingungin adalah gue di sisi gue 50% lagi
proses dekat sama yang kerja di sesuatu minimarket. Si Mawar itu. Si Mawar si dan Mawar si itu sisi kan. lain gue sedang menunggu kepastian dari si Melati. Wow. Cuman mereka berdua ini untungnya nggak tahu karena kan kita kan jalannya sebagai teman dulu kan. Tuh guys, mungkin kalian gimana guys sobat Halu? Menurut kalian nih tentang cerita Ivan ini baru awalnya dong, kita masih banyak nih nanti mau ngobrol-ngobrol tentang perempuan, siapa tahu kita juga memberi sedikit tips nggak sih, kita kan tips atau ngobrol tuh lah ya. Tipsnya bisa nanti di belakang. Nanti kita akan share ke kalian ya guys. Sekarang gue mau nanya, kita kan berarti kan ngebahas soal wanita. Iya, hari ini ngobrol santai aja. Ya, momen tentang bersama wanita gitu ya hari ini kita. Gue akan menanyakan sesuatu tentang wanita. Yang pertama itu adalah bagaimana, gue mau nanya lu nih Yan, bagaimana caranya lu mendekati perempuan yang baru lu kenal? Wah guys, ibaratnya lu kayak kenalan sama orang baru, terus lu ada rasa, gimana caranya lu mendekati dia, habis itu bagaimana cara lu men-treat dia sebagai wanita. Wah guys, ini berarti temanya akan kita bahas itu ya guys ya? Itu akan kita pada siang hari kita guys, kita mau membahas tentang bagaimana kita tadi mendekati seorang wanita dan men-treat seorang wanita ya Van gitu ya? Iya, memperlakukan dia sebagai seorang wanita. Lu nanya gua kayak gue mau nanya lu dulu gitu, karena lu kan host ya kan? Kesannya kayak gua pakar aja nih seorang aja. Di sini kita nggak ada pakar. Iya sih, nggak ada pakar, emang kita ngobrol santai aja, minta pendapat ya. Minta pendapat. Kan setiap orang kan beda-beda pasti. Beda-beda kan, gimana caranya mendekati seorang wanita. Ada yang langsung tiba-tiba mungkin kenal sama kakak atau adenya, atau kenal dari orang tuanya, atau maksudnya jalur dari mana? Yang kedua jalur dari mana gua deket sama wanita itu kan? Kalau yang pertama, lu kalau sama-sama nggak kenal deh, bener-bener pure stranger. Ya misalkan lu kayak kenalan di suatu tempat, lu kenalan, misalkan lu kayak ngeliat, oh nih cewek cakep nih, coba lu kenalan, terus kayak udah ngobrol, terus intes dapat IG-nya segala macam. Kebetulan kalau itu gimana? Stranger, gue pertama stranger. Ada pernah sih gue waktu itu, gue dekat. Baru-baru ini pada lama nih? Udah lama. Ini gue sebutin aja, adalah gue pernah deket sama seorang, dia tuh sama kayak dia bukan di minimarket, tapi dia kerja tuh di. Lu nggak usah sebut minimarket aja. Oh iya kan tadi lu udah sebut kan? Lu udah sebut kan? Nyebut minimarket. Gue pada deketnya kayak stranger ya, ini bukan dari orang dikenalin atau dari bukan. Dari klub malam ya? Bukan, dia dari stranger dia. Gue pernah deketin dia tuh orang kerja di mana? Pegawai XX1. XX1 mana nih? Waktu pas gue deketin itu dia kerja di XX1 Sensi. Nah, gue sih awalnya berarti lu mainnya dari Sensi ya? Iya, dulu kan Senayan City, Plaza Senayan iya, gitu-gitu. Dulu kan ya gitu. Orang kaya guys, anjing. Dulu gue itu iseng-iseng aja main, kan dulu gue gabut ya, dulu main ya udah gue nggak ada kerjaan. Gabut lu gitu ya? Sering main dulu kebetulan ke dingdongnya, ibaratnya dingdong di XX1 kan dulu ada tuh. Dingdong, nah gue sering dulu. Gabutnya main dingdong guys, gue gabutnya ke warnet anjing gue. Dingdong XX1 dulu tuh gue sering main sendiri di dingdong. Nah, udah gue main. Nah, pas gue main tuh kebetulan tuh ada satu cewek tuh yang ibaratnya dia penjaga dingdong di XX1 itu. Gue nggak tahu. Gue pertama lihat tuh, ya biasa aja sih. Akhirnya gue dua apa tiga atau 4 kali gue ke situ. Ya udah gue tertarik juga nih sama nih cewek. Akhirnya gue coba aja iseng. Itu gimana gue? Antara gue. Lu langsung minta IG-nya? Pada situ udah main IG? Kayaknya sih. Atau main Facebook? Gue waktu itu bukan sosmed, gue waktu itu langsung minta nomor telepon deh kalau nggak salah ya. Itu udah WhatsApp apa BlackBerry? Setahu gue pada zaman itu sih Itu lu kuliah PSM sih? WhatsApp itu gue apa nih awal-awal enggak awal-awal kuliah deh kalau nggak salah tuh gue. Semester 2. Iya, awal kuliah lah gue coba minta WhatsApp dan ya gue pada saat itu gue nating tulus aja, nggak berharap respon bagus. Gue coba iseng, coba deketin. Tapi lu berharapnya akan gagal? Berharap akan gagal sih. Pasti berharap akan gagal ada dong. Karena nggak berharap apa-apa gue pada saat itu. Ya, karena kan stranger kan. Iya, nggak berharap apa-apa. Tiba-tiba datang nyamperin minta nomor telepon kan kayak. Iya, maksud lu pada saat gue minta itu? Iya. Ya gue sih emang nggak berharap. Pasti kan ada rasa kayak gimana ya? Malu gitu kan. Apalagi di tempat umum. Malu nih antara gue udah menurut gue nih cewek tuh udah mantep lah, udah cantik banget, makanya gue enggak, makanya gue nggak peduli, gue nggak mikirin antara gue malu apa nggak, udah penting gue harus dapet aja lah nih nomornya, gue mikir itu. Terus? Udah akhirnya gue dapet, ya udah akhirnya gue
gue lupa ada SMS-an atau WhatsApp. Udah akhirnya berapa hari atau seminggu berapa hari udah akhirnya gue ketemuannya sih pas di Sensi lagi itu pasti. Dan gue coba karena kan dia kerja di situ. Iya, gue coba ajak dia antar pulang ke rumahnya udah. Tapi kan setelah lu dapat itu kan besokannya lu kesana lagi kan? Iya. Kan kalau lu kesana berarti lu udah tahu jadwal dia dong. Kan kalau kayak gitu kan dia kan ganti-ganti, misalkan hari ini dia masuk, besok libur kan bisa jadi. Nah pas di hari keduanya lu kesana, dia ada atau dia libur? Gua dulu belum sempat matiin jadwal itu. Gue pokoknya dulu kan gue saking gabut setiap hari aja gue setiap hari aja main di Sensi. Ngeliatin ada apa enggak, kalau iya ada syukur, kalau nggak ada pulang. Ya udah nggak ada tetap main gitu. Gua kira kalau nggak ada pulang. Ya udah akhirnya ya udah gitu, akhirnya tetap WA sempat nganterin pulang ya gitu sih. Awal sih dari WA langsung ngedeketin. Terus lu kan berarti kan ngedeketin minta nomor WA langsung. Nah, langsung aja. Dikasih dong. Ya untungnya dikasih, kalau enggak sih nggak bakal balik lagi sih gue. Iya. Nah, terus awal lu chat dia itu gimana? Pasti kan setelah lu dapat nomor handphonenya kan, lu kan malamnya kan pengen lu WA kan tuh cewek kan, kayak hai apa kabar, ini gua Rian, ya bla bla bla, gitu kan. Gimana lu awalan? Gua kalau nggak salah, gua lupa gua kenalan tuh di WA apa pas langsung gua di. Ya pokoknya setelah lu dapat nomor, apa lu ngechat dia nggak? Ngechat langsung. Ngechatnya gimana? Enggak, gue pas udah ngobrol gue langsung lu tembak gitu. Lu mau gak jadi pacar gue gitu? Enggak, gue langsung coba. Karena gue dulu waktu itu pengen penasaran dulu rumahnya di mana ya tuh, makanya gue anterin rumahnya. Langsung anterin pulang, guys. Udah dapat rumahnya. Ya udah, habis itu udah ngobrol-ngobrol ya udah jalan. Masih hubungan nggak sampai sekarang? Sampai sekarang sih kebetulan udah enggak sih. Orangnya tinggi? Ya lebih tinggi daripada gue dikit lah, lumayan. Wah, ketimpa dong. Agak ketimpa sebenarnya sih, tapi kalau jalan ketimpa dong. Iya ketimpa sih sebenarnya gitu. Kalau gue sih gitu. Nah, kalau lu gimana, Van? Kalau pengalaman lu deketin strangers nih? Ke gua, tak dulu gua masih mau nanya lu. Oh, masih mau nanya gua apa? Tiba-tiba nanya gua. Gua kira lu udah gak mau nanya gua lagi nih apa gimana? Masih panjang. Setelah lu tahu rumahnya, pasti kan kalau biasanya kalau orang-orang kan setelah tahu rumahnya kan pengen ngajakin jalan terus kan. Ngajakin jalan. Pernah nggak lu ngajakin dia jalan kayak entah malam mingguan, entah lu dia pulang kerja, lu nungguin dia pulang kerja terus makan bareng, makan malam bareng atau gimana gitu. Pada saat itu tuh gue ya paling mampir-mampir makan doang sih kalau nggak selinget gue sebelum pada saat mau nganterin dia pulang malam tuh pada saat dia jam kerja. Berarti lu nanya ke dia dong. Sebut aja namanya Mawar ya. Iya. Kan berarti lu kan nanya Mawar, misalkan Mawar hari ini balik jam berapa gitu kan. Misalkan dia bilang jam 8, aku balik jam 8. Oke, mau makan bareng nggak? Pasti gitu dong. Iya, enggak gitu. Gue langsung pas misalnya mau dijemput, udah bareng udah dijemput ya udah langsung pas nanya itu langsung pas di mobil udah bareng itu. Oh, enggak chat, enggak. Oh, jadi lu ngajakin dia balik bareng dulu. Iya, kalau udah baru ngajakin. Ajak mau kemana. Kalau gue sih gitu. Lu tipikal cowok yang ngajak cewek makan di pinggir jalan atau di dalam mall? Untuk baru-baru awal sih, kalau gue pribadi sih untuk baru-baru cewek stranger, apalagi cewek stranger belum baru-baru kenal gitu sih gue pengennya ajaknya pada saat itu sih gue ke pinggir-pinggiran jalan dulu ke Roti Bakar Edi kalau nggak salah waktu itu gue. Roti Bakar Edi, untungnya ceweknya mau. Soalnya kan banyak beberapa cewek, ini bukannya gue gimana ke cewek, cuman ada beberapa cewek yang kalau diajakin makan tuh pasti milih-milih. Iya benar itu sih. Misalkan kayak mungkin dia jijik sama pinggir jalan atau nggak kebiasa, mungkin kebiasaan jalan, di mall itu gue bukannya ngejar atau gimana. Itu kan emang ada dia gitu, atau mungkin emang dia dari kecil makannya di Sensi atau di mana itu kita jadi gue nggak masalah sih sebenarnya. Cuman berarti lo beruntung banget tuh dapat dia yang ngajakin makan di mana aja, untungnya entah ayam, entah pecel lele, entah apa, mau kan? Mau, untungnya. Itu lo ngajak di Roti Bakar Edi? Di Roti Bakar Edi deh kalau nggak salah gua waktu itu tuh. Roti Bakar Edi enak tuh guys. Iya kan. Abis itu makan? Udah abis itu pulang biasa ya udah. Lu berarti kan lu intens dong. Berarti kan lu kan pengen dapetin dia jadiin pacar lu dong. Intens gak lu chatnya? Pada waktu itu gue gak kepikiran itu sih, gue pengen niat yang penting gue udah dapet itu yang ngobrol-ngobrol aja udah jadi teman biasa. Tapi lu tahu dia
backgroundnya punya pacar atau enggak? Enggak, juga pas itu belum tahu sih. Kenapa tapi berapa? Gue nggak nanya dulu lah. Kan gue ini aja. Ya kalau misalkan lu deketin jauh tiba-tiba punya suami, nggak jadi gue cabut. Ya kan lu nggak nanya dari awal. Ya kan gue nanya di tengah-tengah langsung nggak dari awal gitu. Kalau lu gimana, Pan? Nanya. Gua? Iya, kalau lu gimana kan itu kalau gue tadi gitu caranya, guys. Kalau gue sih nggak peduli, langsung aja gimana gue suka. Pedein aja langsung. Kita yang stranger dulu ya. Iya, yang strangers dulu. Kan tadi gue juga strangers. Kalau stranger gue lebih lihat kondisinya dulu. Kondisi apa tuh? Tempatnya pertama. Tempatnya maksudnya? Kenapa Terus? tempatnya? Tempat apa nih tempat lu ketemu? Iya apapun tempatnya, entah gue ketemu di mall, entah di mana gitu kan. Oke deh kita sebutnya gue ketemu di salah satu tempat makan lah, tempat tongkrongan makan di Blok M. Ya terus? Yang boleh sebut nama nggak sih? Sebut aja nggak apa-apa, Van, santai aja. Mungkin anak-anak Blok M mungkin udah tahu. Gapa Gultik? Gultik. Oh ya terus. Ini strangers nih cewek. Stranger. Nah, terus? Tunggu sebelum lu lanjut, gue penasaran lu ke Blok M itu sendiri apa sama teman-teman lu nongkrong atau apa nih? Kok tiba-tiba lu ketemu cewek strangers di Blok M? Nongkrong gitu nggak mungkin sendiri. Oh pasti sama teman-teman lu ya? Gue kalau pengen nongkrong sendiri, gue nggak nongkrong, gue muter-muter aja ngabisin bensin. Ngabisin bensin motor. Oke. Karena gue kalau pengen sendiri, di jalan itu. Bukan gue nge-stay satu tempat, nggak, gue lebih jalan-jalan sendiri sampai gue bener-bener bosan baru gue balik gitu. Kalau nongkrong gue lebih banyak sama teman-teman gue. Oke, terus balik lagi tadi udah nongkrong sama teman-teman, terus gimana, Pan? Contoh gue habis nongkrong sama teman-teman gue. Ini sih cerita real ya. Temen SMA gue SMA kelas 2 kelas 1 kelas 2 kelas 2 semester 1. Gue nongkrong pada saat itu di Gultik daerah Blok M. Gue udah nongkrong itu ber-12. Oh, nongkrong apa main bola rame banget itu lo ya? Ber-12. Karena kan gue tongkrongan itu pada saat itu gue gabung sama kakak kelas gue. Tapi masih satu sekolah ya semuanya itu kan? Masih. Gue kelas 2, dia kelas 3. Nongkrong lah. Teman gue ngajakin nongkrong di Gultik yuk rame-rame. Udah yuk nongkrong rame-rame jalan. Udah ngumpul di meja, ngobrol makan-makan. Ada 5 rombongan. 5 satu geng lah. Satu geng cewek. Satu mobil. Terus stranger, oke, terus? Duduk di meja ke-4. Gue di meja pertama. Oh iya. Kan soalnya kan meja 1, 2, 3 gue ambil. Berarti meja ke-4. Habis itu temen gue udah nyolek gue. Van. Tuh cakep-cakep tuh ceweknya gitu kan. Pada saat itu emang lagi gencar-gencar ya kan. Kayak lagi nyari jati diri lah. Oh iya. Ya, terus kenapa? Gue kan gak terlalu fokus sama yang ini karena makanan gue baru dateng kan. Gue nambah lagi. Udah pengen makan aja kan pikiran lu udah. Karena capek kan. Habis gue nggak salah habis apa ya? Habis basket apa gitu gue lupa. Oh ya udah. Terus tiba-tiba kita berame-rame bikin tantangan. Oh kalau tantangan itu kayak game. Siapa yang berani dapat salah satu nomor cewek itu bakal dijajanin sebulan di sekolah. Tapi sama teman-teman itu ya? Iya misalkan gue dapetin nomor dari mereka berlima, gue dapet 1. Gue dijajanin sama mereka berlima. Bebas tapi di antara berlima itu pilih aja lu terserah lu mau cewek yang mana gitu. Iya 1 kan. Sebulan kan lumayan. Iya lumayan banget. Kan. Gue tes. Gue disuruh awal. Lu duluan Givan, lu kan nggak tahu malu kan. Ya gue emang jalan aja, nggak dapet masa bodoh gitu kan. Terus jalan-jalan, pengennya udah nggak usah guntar ya belakangan lah, gue mau makan dulu nih. Ya udah gue ngeliat temen gue 3 orang gagal. Jalan berarti lu nggak jadi yang pertama ya? Jadi. Oh. Karena gue tuh biar nggak malu duluan gitu. Jalan habis itu gue iseng-iseng aja kayak kalau gue isengnya itu dengan cara gue ke tempat makan gue Gultik gue. Untungnya mereka lagi belum pesan makan, gue nggak tahu kenapa. Si cewek-cewek itu kan, ya. Belum pesan makan, gue ke tempat, bang, meja nomor 4 sana, udah pesan belum? Oh, pakai teh, oke. Pesenin aja bang ya, pesenin 5 sama minumnya teh botol pada saat itu. Iya bang, ini gue bayar sekarang berapa? Ya, paling 10.000 apa berapa? Itu gitu, tapi lu pesen pada itu buat satu cewek doang apa buat si 5 cewek itu lu bayarin tuh?
Ya 5 lah. 5.000 buat lu bayar semua tuh cewek itu. Iya lah. Wow. Terus. Masa gue bayarin 1? Iya sih, oke. Per 5. Terus. Gua abis itu Oke udah juga. gue bayar. Ceweknya nanya, kaget dong pasti kan. Ya karena tiba-tiba lu diantar makanan udah bayar, orangnya dari mana? Modal langsung lupa dia. Si abangnya dengan polosnya bilang, tuh kak di meja yang rame-rame disamperin sama tuh cewek yang emang kelihatan situ paling cantik kan. Langsung nyamperin lo gitu. Kak, ini pesenin makanan ya buat kita ya? Iya kak. Siapa yang pesen? Gue tunjuk orangnya. Tuh kak yang lu nunjuk ke temen lu, bukan lu ya. Paling banyak nunjuknya ke gua. Padahal gua nunjuk jangan, bukan saya kak, itu yang baju merah. Anak-anak pada bohong, gua bilang gitu. Terus? Oh yaudah, makasih ya kak. Ya terus mereka ditinggal. Bercanda-canda tuh, gue lupa bercandanya apa sih. Yaudah makasih, iya saya kak. Gitu. Emang tadi lagi dapat tantangan aja dari anak-anak teman saya. Terus dapat, ya udah dia tinggal berapa jarak baru gue samperin. Kak, sorry sebelumnya. Boleh kenalan nggak? Boleh. Namanya itu Amel. Mas lu masih inget ya namanya sampai sekarang ya? Amel, gue nggak tahu dia sekolah mana ya. Gue kenalan namanya Amel. Gue udah kenalan tuh. Tapi begonya gue cuma minta ID line. Padahal karena pada saat itu line lagi kencar-kencarnya. Iya. Gue nggak fokus ke IG pada saat itu karena ngapain gue udah dapat line, ngapain gue bisa ke IG gitu kan. Iya sih, terus Van langsung panjang banget tuh cerita lu, Van. Lu kan nanya gue. Iya, jangan usah panjang-panjang, lu terus langsung. Ya abis itu gue dapat langsung line. Terus gue ke meja dong. Ke meja. Gimana Van? Dapat. Aduh, gue nggak dapat WA, nggak dapat speak-nya, tapi dapat line. Iya, terus lu ya udah berarti lu kalah. Ya udah iya. Terus gue buka handphone kan. Gue kasih lihat profilnya, gue giniin ke meja. Guys, ada yang kenal nggak tuh foto siapa? Gue gituin kan. Ini foto siapa ya? Banget, ada foto siapa ya? Gue nggak tahu nih, coba lihat dah. Dicekin sama temen gue. Yang tadi, bukan cewek tadi gitu, langsung kaget temen lu, Pan. Sebentar. Kok sama, Cok? Anjing gitu kan. Gue nggak tahu, gue. Coba lihat lagi deh, kayaknya beda sih feeling gue. Oke. Sama kali, Van. Iya sama, bego. Ya udah lu menang, gitu kan. Ya udah. Langsung lu dibayarin sebulan. Udah, akhirnya lama. Menang dong. Menang. Ini gue lengkap aja ya. Nah. Gue lengkap, udah sebulan. Gue selama sebulan itu gue udah interest dekat banget. Iya, terus? Udah dekat banget. Gue udah tahu dia backgroundnya belum punya pacar bagaimana. Tapi yang bikin gue mundur adalah sekolahnya. Kenapa tuh? Sekolahnya di BM 400. Oke, gara-gara sebutnya sekolahnya nih. Terus di BM 400. Gue minder dong. Terus kenapa minder, Van? Pasti lu? Enggak, lu kenapa harus lu gak usah minder, Van? Lu kan pasti punya treat nih, gimana cara nge-treat cewek walaupun ibaratnya lu minder apa kan? Gue bukan mikirin ke treatnya. Sebagai laki lu pasti punya treat lah, coba lu pasti gimana, Van? Pada saat itu kondisinya emang lagi ya apa ya ibaratnya nih, kayak minder lah, kalah fisik dengan anak. Lu tahu anak BM gimana kan? Sedangkan sekolah gue yang gue sebut namanya nggak usah dah. Nggak apa-apa sih. Kalau BM kan mobilnya ya mobil apa kan pasti gue pasti minder dong. Tapi ya udahlah biarin, terus gue lewat. Nggak jadi akhirnya. Nggak deket sama kakak kelas gue di sekolah. Ngetritnya dengan cara ngetritnya gimana? Gue rumah di sini. Lu ngetrit ke siapa nih? Ngetrit ke kakak kelas. OSIS. Bukan yang di BM tadi, bukan anak BM, udah beda itu cerita. Itu udah gue lewatin. Oke, ini ngetrit kakak kelas nih. Cara ngetrit tuh gimana nih, coba, Van? Kalau kakak kelas gue ngetritnya karena kita rumahnya di komplek Mega juga, tapi beda dia di Blok L, gue di Blok M. Berangkat bareng, balik bareng. Tuh guys, berarti lu caranya ajak berangkat bareng, pulang bareng tuh satu. Walaupun gue berangkat sekolah mau pulang sekolah jalan kaki, karena deket, ya kan. Deket, ngobrol-ngobrol, udah kenal deket. Gue setiap pagi gue kasih sarapan, gue beliin makanan, gue beliin roti sama susu. Tuh cara nge-treat kalau Ivan. Siang ya gue kasih nasi goreng. Ya udah situ dapat, udah. Gue dekat itu cuman 2 minggu.
2 minggu gue deket, jadian itu gue 5 bulan 7 hari. Tuh, kasih itu pengalaman Ivan gimana cara dia nge-treat seorang wanita. Itu mendekati. Oh, itu cara yang mulai nge-treat, cara dia mendekatinya. Terus misalnya lu udah deket, terus nge-treat yang ngerawat tuh wanita, lu gimana, Van? Merawat ya? Ya, kan lu dengan peribahasa yang cowok setia pasti bakal kalah sama cowok yang selalu ada. Bener nggak? Misalkan lu setia nih sama cewek lu. Tapi kalau gua selalu ada sama cewek lu, sering makan, sering dengerin dia curhatan dia, apapun, lama-lama kan dia jadi kayak ada rasa gitu kan. Sih. Dan bahkan ada rasa ke gua, nggak ada rasa sama lu. Gitu kan. Betul. Itu yang gua rasakan sekarang. Wah. Sama yang kerja di minimarket. Itu dari lu ya, Van. Kalau dari gua cara gua nge-treat seorang wanita ya, gua sih yang gua lakuin sih cuma satu sih. Sekarang gua berusaha untuk mengikuti atau ya mengikutilah apapun kemauan dari si wanita tersebut. Kalau lu men-treat seorang wanita, berarti kan lu harus tahu dia sukanya apa. Ya itu kan. Kalau hobinya dia apa, dia kesukaan warna apa segala macam. Yang dia suka tuh harus lu tahu gitu kan. Kalau gua sih, lu tahu itu nggak pada saat yang lu dekat sama itu cewek? Pada saat itu belum, tapi pada saat sekarang nih yang gua lakuin sama sekarang tuh menurut gua sih yang penting harus dan valid penting tuh karena kita tuh sebagai laki mau nge-treat sama wanita, kita harus seenggaknya kita mengikuti dulu nih apa kemauannya si wanita. Itu sih menurut gue poin penting lah menurut gue, satu itu aja sih menurut gue. Karena jika saat kita udah berusaha mengikuti apapun kemauan seorang wanita atau cewek yang kita suka, pasti ya kita bakal bakal kedepannya bakal enak lah kalau si wanita itu kalau kita udah mengikuti kemauan si wanita itu gitu sih. Kalau dari gua itu. Berarti lu sekarang lagi deket sama cewek? Iya udah ada sih gua, udah. Lu bisa men-treat dia? Ya itu tadi gua berusaha cara men-treat dia itu kayak itu tadi, berusaha mengikuti apa yang dia mau. Iya. Dan gua yakin karena semua berjalan lancar. Alhamdulillah sih lancar karena apapun yang wanita yang kemauan dia lu turutin semua kan? Ya karena menurut gua kemauan dia yang dia minta ke gue itu ibaratnya bermanfaat juga, ada manfaatnya juga buat gue. Contoh, misalkan cewek lu sekarang minta tolong, misalkan cewek lu lagi kerja sekarang, terus dia handphone ketinggalan di rumahnya, terus dia minta tolong lu anterin nggak? Ya anterin lah kan kita. Misalkan rumah lu di Pasar Minggu, rumah dia di Tebet gitu, dan kerja dia di Kebun Jeruk misalkan. Jauh ya. Lu dari rumah lu, dia WA lu nih, Yan, handphoneku ketinggalan, tolong dong anterin ke Kebun Jeruk bisa nggak? Lu dari rumah lu, Tebet nih, ke Pasar Minggu terus nganter ke Kebun Jeruk, lu rela nggak? Kalau selama gua nggak ada kegiatan atau selama gua nganggur, itu ya gua pasti. Kalau nggak ada kegiatan oke. Kalau lu ada kegiatan, kalau misalkan lu lagi podcast sih sekarang, ada kerjaan sama gua, terus cewek lu WA, nelfon lu deh, lu gerak apa bilang nanti? Gua kalau itu gue tergantung prioritas. Kalau misalnya kayak sekarang lagi podcast, gue pasti gue untuk memilih podcast dulu, selesaiin kegiatan gue. Kalau cewek lu bilang penting, danger, karena buat kerja, berangkat nggak lu? Gue tanya dulu ini kira-kira bisa seberapa pentingnya nih, kalau misalnya emang bener-bener si cewek itu butuh tadi kan gue bilang kalau penting buat kerjaan ya gue cabut, ngambilin HP rela dari Kebun Jeruk, dari Tebet, Pasar Minggu, Kebun Jeruk. Iya. Terus baru ke Cinere. Iya gitu loh. Gitu? Iya gitu. Oke. Kalau misalkan nggak penting? Nanti dong berarti kan? Nanti gue selesaiin kegiatan gue dulu. Misalkan, tadi kan gue bilang kalau misalkan lagi genting. Kalau genting gue langsung. Aku pengen kamu nyampe sini misalkan, lu ditelepon jam 10. Kamu harus nyampe Kebun Jeruk jam 11 teng misalkan. Nggak bisa begitu. Kalau itu sih harus kitanya sih. Kita gue nggak tahu si ceweknya gimana. Gue harus kasih penjelasan dulu karena kan kita kan jarak kan jauh juga tuh Bos ya. Jauh kan kita harus mikirin jarak di jalannya gimana. Harus membeli pengertian itu sih yang penting. Lu sama cewek lu yang alpha lebih ke lu atau ke cewek lu? Untuk sekarang. Yang sebagai alpha. Untuk sekarang sih ke pasangan gua dulu yang masih alpha, masih dominan. Lu? Cewek gue, tapi kan dominan. Berapa persen dominannya? Tapi kan masih banyak aja lah. Tapi kan kita sebagai laki-laki otomatis kedepannya harus yang menjadi pemimpin buat si pasangan kita gitu.